pujian kepada Allah Ta'ala, kata Nabi begitu. Siapa orang diberikan sesuatu, dia membaca atau dia menjawab jazakallah khair, itu sepuas-puasnya pujian berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Bisa gak kira-kira? Jazakallah khair bisa gak? Baca, jangan pakai malu. Kalau dikasih apa-apa nih, jazakallah khair, itu sepuas-puas pujian kepada Allah Ta'ala. Makhrajnya biar dantan dikit, jangan jazakallah khair, jazakumullah. Jadi kagak ada artinya, makhrajnya biar dantaan dikit, jazakallah khair, ya, jangan jazakallah khair, jangan. Jadi rusak tuh bahasa tuh, ya. Jadi rasa syukur kita kepada Allah, ini satu tanda diantara rasa syukur kita kepada Allah. Tadi tahlil kan? Tahlil gak? Tahlil buat siapa yang ngiriminnya? Kan gak ada yang bingung kita. Kan bingung kalau di musola, kalau di rumah si fulan kali dikasih lembaran ya. Jadi tahlil ini bukan hanya kirim-kiriman buat ahli kubur. Tahlil ini kebaikan yang luar biasa buat diri kita. Kata Nabi di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Nawawi, di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, riwayat Bukhari, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair. Siapa orang yang membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, misalnya Ustadz mimpin afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, beberapa kali itu la ilaha illallah, enak banget, kutul qulub, makanannya hati. Kata Nabi, orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan seperti tadi, Allah Ta'ala akan hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Lalu sahabat bertanya, wa in lam takun lahu syai' minal kabair, ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Yugfaru li ahli, Allah ampunkan anak bini ente di rumah. Anak bini kita ngapain di rumah? Nonton si Sambo, nonton bola. Dengan ente datang hadir di tempat ini, ente ikut baca tahlil, Allah Ta'ala ampunin keluarga itu. Kalau keluarga kami ini nggak mempunyai dosa-dosa besar, wali jironi, kata Nabi, sampai tetangga keauban dapat ampunan dari ente datang kemari. Haza khasais min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling belakangan, umat yang paling lemah, masuk surganya duluan. Kenapa umat Nabi Muhammad didatengin belakangan? Kalau lagunya kagak danta, kalau umat Nabi Muhammad lagunya medet, jadi nggak diceritain sama umat-umat berikutnya. Allah Ta'ala muliain. Mungkin datangnya belakangan, nggak ada yang bisa ceritain lagi kiamat. Tapi masuk surganya duluan umat Nabi Muhammad. Nggak bedanya sembahyang Jumat deh umat Nabi Muhammad. Datang udah khotib, udah barakallahu fikum, ya, udah baca barakallahu lana walakum, ya, baru datang umat Nabi Muhammad. Terpulang duluan dia. Inti kenapa sembahyang Jumat begini? Khotib udah ngomong lu baru datang. Khotib salam lu kan? Bukan umat Nabi Muhammad. Oh iya. Ini kemuliaan. Tahlil itu bukan hanya untuk amwat, tapi untuk ahya. Bukan hanya untuk yang mati, tapi untuk yang hidup. Ini kita tahlil nih. Masya Allah, dia punya karomahnya. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Belum zikir-zikiran yang lain.
Zikir-zikiran yang lain kalau kita susun, Masya Allah, luar biasa deh. Pembuka rezekinya, penjagaannya. Ini kumpul-kumpul gini baca maulid. Baca maulid Nabi, baca tahlil, baca ratib. Itu menjaga satu negeri, atau satu kampung, atau satu wilayah yang membacanya. Ente baca ratib, nggak bakalan gempa nimpa ente. Wali min awliya illa sultanul awliya Qutbil Ghaus Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib ratib. Ini rajanya wali. Dia mengatakan ratibna haza tahrusu baldata man goro'aha. Ratibku ini menjaga satu negeri, atau satu wilayah, atau satu kampung, akan terpelihara daripada musibah-musibah. Jadi kalau misalnya orang Jatimakmur rajin pada baca ratib Al-Haddad habis maghrib, habis subuh, maka Allah Ta'ala pelihara ini kampung nih. Ya, dengan adanya kumpul-kumpulan zikrullah wa zikrun nabi akan memelihara itu kampung dari musibah. Ya Allah, serem kalau Tuhan udah kasih musibah belangsak berjamaah kita. Kita lihat Cianjur ngenes, kita lihat ya habis bagaimana? Ya, mau kaya mau miskin sekarang rata udah. Tuhan cabut itu nikmat. Tadinya kita tidur enak, selimut putih, kasurnya spring bed. Dengan adanya gempa, tadinya makannya enak, masak. Sekarang aur-auran udah semuanya tuh diangkat sama Allah Ta'ala. Kita mohon sama Allah, gempa jangan sampai kemari-mari. Kalau gempa sampai masuk ke Bekasi, khususnya Jatimakmur, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah orang Jatimakmur masih baca ratib Al-Haddad, baca maulidnya Nabi, masih membaca tahlil. Saya yakin 1000% Allah Ta'ala akan pelihara ini kampung. Pelihara. Para hadirin jamaah sekalian, sholawat kepada Nabi Muhammad itu menjaga diri kita, menjaga rumah tangga kita, menjaga kampung kita. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad wiridannya para nabi-nabi, wiridannya para rasul-rasul. Mau nabi Bani Israel atau bukan, semua para nabi wiridannya begitu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Samuel, Nabi Daniel, nabi-nabi Yahudi wiridannya sholawat sama Nabi. Sampai lebih terkenal namanya sholawat Jibril. Malaikat Jibril, Nagibul Malaikah, pemimpin para malaikat, sholawat kepada Nabi Muhammad. As-salatu alayya tajlibur rizki, kata Nabi begitu. Sholawat kepada aku itu menarik rezeki. Jadi banyakin Pak, kalau mau senang, mau berkah, mau senang, mau aman, banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, aturidu an la tanala al-'arsya yaumal qiyamah? Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kebelangsakan, kesusahan, kelaparan, kehausan di hari kiamat? Ilahina, tentu ya Allah, saya nggak mau dapat susah di hari kiamat. Bagaimana ya Rabb? Kata Allah, ya Musa, faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, banyakkanlah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan disuruh banyakin baca Taurat. Nabi Musa bukan disuruh banyakin baca Taurat, tapi Allah Ta'ala suruh apa? Faksiris salata ala Muhammadin, banyakkanlah solawat engkau kepada Nabi Muhammad. Kalau orangnya belum datang,
Allah Ta'ala ngomongnya sama Nabi Musa, seorang nabi dan rasul yang mukjizatnya banyak, ribuan tahun belum ada tandingannya bisa belah Laut Merah. Laut Merah dibelah sama Nabi Musa. Manusia super, manusia hebat Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita nih orang Jati Makmur nih? Hah? Orang Jati Makmur bagaimana sholawat nih? Kita kebanyakan timbang menang lagu sama gaya, banyakan utang. Lagu doang sama gaya, utangnya kagak nahan. Kita kalau misalnya ada keperluan, hajat segala sesuatu, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Udah itu pengalaman saya membaca sholawat sama Nabi, wirid-wiridan, banyak wiridan. Saya tuh kalau ngewirid, kalau kagak ada buktinya saya nggak baca. Saya maunya yang zohir. Ini baca ini begini, ini baca enggak, aku bisa. Mesti tahu asbabnya, siapa yang punya nih wirid, orangnya bagaimana, wali mana. Tuh. Tahun 2001 saya jual mesin pres. Berat, mesin berat, jumlah setan berat itu mesin. Lagi pandemi. Saya cuma jual 40 juta. Ada yang bilang, "Beb, jual mesin mah gini hari, gak bakalan laku. Warung Padang sama warteg aja sepi. Lagi mesin besi." Saya pakai wiridan kata Kiai Anu nih, dapat dari Kiai Anu, saya baca. Siram-siram, iklanin, enggak ada negor. Dari sana wiridin pakai air, siram lagi sampai becek tuh mesin. Kagak laku juga, kagak bisa. Udah bagian dah, pasrah dah Tuhan. Begitu saya pulang acara dari Pondok Kopi, hati saya tergerak. Lo sholawatin nama Nabi Muhammad, begitu. Pulang dari Pondok Kopi jam 1, saya istirahat sejam, lonjoran bentar. Saya bangun jam 2, ya, wudhu lagi. Saya sholat hajat, minta sama Allah. Saya baca sholawat sama Nabi 10.000. 3 hari saya jalanin. Habis pulang malam mulu, 3 hari lemes juga. Kalau kagak muter mah mungkin insya Allah kuat. Karena dakwah dulu, ngajar dulu, dakwah lagi, pulang malam 3 hari. Payah kita dah. Akhirnya istikharah, minta sama Allah, ada istikharah. Kata Nabi, orang yang istikharah nggak ada ruginya. Minta sama Allah, ya Rabb, berapa yang harus saya baca sholawat kepada kekasih engkau Nabi Muhammad supaya hidup saya berkah, gampang nyari duitnya, nggak pakai capek, nggak pakai muter, nggak pakai berkeringat. Jawabannya dapat isyarah berapa? 10.000. Aduh, 10.000 lagi. Istikharah lagi, sama, dapat isyarahnya berapa? 10.000 lagi, ya Allah, 10.000 lagi. Kemarin 3 hari aja soalnya muter dulu nih. Pulang ke rumah jam 1, jam 12. Itu dari jam 2 sampai subuh tuh. Yang ketiga istikharah. Ya Rabb, haza saleh ya Rabb. Masyghul. Ini saleh ya Rabb, orangnya sibuk sendiri. Kemauannya banyak. Badannya lemah. Berapa yang harus baca sholawat sama Nabi biar gampang rezeki ini? Dapat isyarah 5.000. Mau deh 5.000 insyaallah. Saya baca 5.000. Itu Pak kalau wiridan gak langsung karena kita bukan wali. Ini kadang-kadang anak-anak bilang, nih wirid ini bagus nih, begini. Kagak. Enggak kayak orang makan cabai, enggak. Langsung pedas, enggak. Kita nih derajat kita bukan wali, lama. Itu saya jalanin, itu sholawat 5.000. Tiap saya pulang ngajar, pulang dakwah, ya, itu 2 minggu baru Allah Ta'ala kasih. Tidur siang, bangunin bocah, bangun. Apa? Ada mau beli mesin. Sholawat nih.
Saya paranin tuh orang, saya nggak ngomongin mesin, saya mau tahu nih orang gimana Allah Ta'ala perlakukan dia kok bisa sampai gue nggak iklanin dia datang, gue iklanin dia datang. Bapak dari mana Pak? Saya dari Bintaro. Kok Bapak bisa tahu-tahuan kemari bagaimana Pak? Ini orang saya tanya-tanya terus jadi kayak polisi saya. Dia berbalik nanya, udah Pak Habib jangan banyak bicara, mau jual berapa di mesin. Saya penasaran sama dia, kok bisa tahu gitu mau kemari-mari. Saya mau jual 40 juta Pak. Bagaimana kalau 35 juta aja? Kaget. Jangankan 35, jigo aja gue jual. Ya Allah, Tuhan perbuatannya dimudahin. Bawanya kemana Pak? Cipanas. Ongkosnya bagaimana Pak? Dia berdua aja ongkos. Nggak tahu tuh orang di Cipanas punya tanah 17 hektar. Orang kaya. Allah kasih mudah. Dengan berkah sholawat Allah Ta'ala kasih mudah. Nih sekarang ini malam Pak, udah seminggu nih saya jalanin nih. Ada permintaan saya sama Allah. Ntar kalau kejadian saya cerita lagi sama ente. Nih pulang dari ente nih sekarang nih, insya Allah nih ntar 5.000 lagi nih. Ini 5.000. Asar tadi asar saya baca Waqiah 41 kali balik. Mau kemana saya minta kecuali mau Allah. Kita ngeluh sama orang, dia udah nggak bisa nolong, kita diomongin. Minta sama Allah, baca sholawat sama Nabi, Allah Ta'ala akan tunjukkan. Memang kita bukan wali Allah, sabar aja, baca, sabar, pasrah sama Allah, baca, duduk kayak baca aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, baca aja udah. Kasih bukhur deh gahru kayak biar wangi, malaikat seneng bau. Sholawat banyakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, sholawat ini bukan hanya memberi syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Kagak bakalan dapat. Orang yang ngarepin syafaat di hari kiamat nggak bakalannya dapat. Kenapa? Di dunia ini belum dimulain. Syafaatnya Nabi itu Allah akan berikan kepada orang yang masih hidup di dunia. Syafaatnya Nabi akan Allah Ta'ala berikan juga kepada ahli kubur. Kalau ente rajin sholawat sama Nabi, kebutuhan ente Allah Ta'ala akan sampaikan. Di kubur sebelum malaikat munkar nakir datang, Nabi Muhammad yang datang duluan sama kita. Dan Nabi Muhammad akan mengatakan, ya fulan, ja takhaf wa la tahzan, jangan ente takut, nanti sebentar lagi munkar nakir datang akan. Itu formalnya begitu. Sholawat sama Nabi. Ada dulu sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman ini orang nih bikin ketawa Nabi mulu emang. Waktu Nuaiman meninggal, Nabi ikut ngurusin dan Nabi ikut nguburin. Begitu kelar nguburin, Nabi masih ada di atas kuburannya, nggak pulang. Begitu Nabi di atas kuburannya, Nabi ketawa sampai kelihatan gerahamnya. Sahabat kaget. Jarang-jarang Nabi ketawa sampai kelihatan gerahamnya begini. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa? Engkau ketawa kok terbuka besar mulut engkau, biasanya senyum aja. Ini Nuaiman tuh, kata kerjaannya. Di dalam kubur malaikat munkar nakir nanya, man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Dia nggak jawab. Malaikat makin panas. Man nabiyuka? Diem aja. Sampai 3 kali suara malaikat meninggi. Begitu malaikat suaranya man nabiyuka meninggi, Nuaiman bilang apa? Shh, jangan berisik, orangnya masih di atas. Malaikat jadi nggak nanya. Oh, engkau sahabatnya Nabi Muhammad. Udah, malaikat pergi. Shh, jangan berisik, orangnya masih di atas. Masya Allah.
Ya, Nabi Muhammad luar biasa, Pak. Allah Ta'ala begitu agungin Nabi Muhammad. Mungkin di dalam Simtud Duror kan ada satu hadis, ya, an Abdur Razzaq bisanadihi an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, ya, dari Abdur Razzaq sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada alam semesta? Nabi jawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya Jabir, sebelum Allah Ta'ala ciptakan ini alam semesta, yang mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Saya singgung sedikit, ya, Wahyudi tadi bilang jangan kita hampir diadu antara kiai sama habaib. Bahaya ini. Ini bahayanya sampai ke kubur-kubur, sampai ke hari kiamat. Orang kalau udah bermusuh sama habaib berarti putus tali silaturahmi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente benci sama habaib, putus tali hubungan ente kepada Nabi Muhammad. Man shalla wa sham baina rukni wal magam wa fi qalbihi bughdun ahlal bait aqaballahu ilan nar. Di dalam kitab namanya Gaulul Fasal, Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat dan puasa di depan Ka'bah belakang makam Ibrahim, bayang dari muda sampai tua, tapi hatinya benci kepada zuriyah aku, kata Nabi, tetap Allah telah jungkir balikan ke dalam neraka jahanam. Ini hati-hati, hati-hati saudara, jangan lantaran fulus ente bermusuh, ente putusin silaturahmi ente kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu ghadaballah, asyaddu ghadaballah, sangat-sangat murkanya Allah Ta'ala. Man azani fi itrati, siapa orang nyakiti aku melalui zuriyaku, kata Nabi. Berarti kalau kita bermusuh sama habaib, berarti kita putus tali silaturahim kita kepada Nabi Muhammad. Laisa minni, kata Nabi, bukan dari golongan saya udah. Wa in shalla wa in shoma, meskipun dia sembahyang jidatnya sampai gompal, jidat gompal kebanyakan sujud, walaupun dia sampai kuruk puasa, putus tali silaturahim kepada Nabi, kata Nabi, laisa minna, bukan dari rombongan saya lagi. Ini yang kita khawatirkan. Dan yang kedua, inti hati-hati sama partai. Tadi Ustaz Kiai Wahyudi bilang, memang ulama kita udah wanti-wanti, iza ghamarak muqtar haramallahu lu, iza ghamarak muqtarin ahallallahu lu, iza ghamarak salasa maghatir sawab lu, kata ulama Betawi begitu. Siapa orang yang sekali dibohongin sama itu partai, sama itu rombongan, sama itu orang, dosa besar. Dosa besar itu orang. Sampai ke bawah-bawah nanti ke kubur sampai hari kiamat. Tidak akan masuk ke dalam surga orang ahli surga, kata Nabi, kalau masih ada yang nuntut janji-janji atau kelakuan kasar tamparan. Tidak akan bisa masuk surga orang ahli surga ke dalam surga kalau masih ada yang nuntut. Lu janji apa sama dia, kata malaikat. Lu nggak bisa masuk surga, lu dituntut sama dia tuh, mundur, nggak jadi masuk surga. Lu nggak jadi masuk surga, mundur. Kenapa?
Lu dulu waktu di dunia nampar dia, sekarang ada pertuntutan. Tuh. Ini orang janji mulu, ente masih percaya? Sekali dia bohong katanya dosa besar. 2 kali lantaran duit lu mau dibohongin juga sama itu orang, sama itu partai, sama itu rombongan. Bego lu, tolol ya. Iza ghamarok salah sama ghatir sawab lu. Kalau sampai 3 kali dibohongin sama itu orang, sama itu partai, sama itu rombongan, lebih baik kunyuk daripada lu. Tuh, tahu kunyuk? Ya Allah, hina banget kita. Kunyuk lebih mulia dari kita. Dibohongin mau aja masih. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan karena jam 10:30 lewat, banyakan saya jadi ngomongnya ini. Jadi mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala beri taufik hidayah, panjang umur, sehat afiat, anak, istri, cucu, mantu biar pada sehat semuanya. Kita doain guru-guru kita, habaib kita biar panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya pula. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.